Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Herbin Santuri. Saya angkatan 18 dan di kelas saya 19B. Oke, pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil praktikum saya pada mata kuliah ekologi yang dimana praktikumnya berjudul mengenai interaksi tumbuhan dengan serangga. Sebelumnya dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Erda Martati, SSI, MSI. Oke, seperti yang saya sampaikan mengenai judul dari praktikum saya itu yaitu interaksi tumbuhan dengan terhadap serangga. Sebelumnya, apa sih itu interaksi? Interaksi adalah interaksi antara tanaman dan serangga itu sendiri, yang dimana terjadi secara kompleks dan berlangsung sangat lama dan terus-menerus. Dalam melakukan interaksi, tanaman mengembangkan sistem pertahanannya sendiri terhadap serangga-serangga yang hinggap. Sementara serangga yang berupaya mengembangkan sistem adaptasinya untuk dapat mengatasi sistem pertahanan tanaman. Fenomena ini, adanya interaksi antara tanaman dengan serangga herbivora, telah lama diketahui. Di antaranya adalah ditemukannya tanaman yang resisten di antara tanaman-tanaman yang dibudidayakan, sehingga tanaman tersebut memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan tanaman lainnya yang sejenis. Oke, langsung saja. Adapun dari tujuan praktikum ini yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk interaksi antara tumbuhan dengan serangga. Kemudian kita masuk ke tahap cara kerjanya. Yang pertama di sini bahan yang tentu saja yaitu tumbuhan itu sendiri. Kemudian yang kedua itu bahannya itu serangga. Selanjutnya ada alat. Alat yang kita gunakan di sini yaitu stopwatch atau arloji, atau stopwatch yang ada pada handphone kita sendiri. Kemudian kita membentukkan alat tulis. Kemudian selanjutnya itu cara kerja itu sendiri. Yang kita memilih tumbuhan di sekitar tempat tinggal kita yang sedang berbunga. Kemudian mengamati tumbuhan tersebut yang kita pilih tersebut selama 100 menit. Kemudian mencatat dan foto semua bentuknya aktivitas yang dilakukan oleh serangga terhadap tumbuhan tersebut. Kemudian kita mengidentifikasi serangga yang hinggap tersebut dan pada tumbuhan sampai tingkat spesiesnya. Kemudian beberapa jenis presentasi yang hinggap pada tumbuhan tersebut. Kemudian berapa waktu yang digunakan untuk masing-masing kegiatan. Kemudian pada bagian mana aktivitas paling banyak yang dilakukan. Berikan uraian pendapat. Kemudian kita memberikan uraian pendapat sendiri mengenai hasil pengamatan tersebut. Nah, kita langsung saja ke tinjau pustaka yang dimana tadi saya pada lingkungan tempat tinggal saya menemukan bunga yaitu ayam kucing atau sering disebut broco. Yang dimana klasifikasinya itu kingdomnya Plantae. Maaf, di sini sedikit ada typo. Plantae atau tumbuhan. Kemudian divisi Magnoliophyta. Kemudian kelas Magnoliopsida. Kemudian ordo Caryophyllales. Kemudian famili Amarantaceae. Kemudian genus Celosia. Kemudian spesies yaitu Celosia argentea L. Nah, pada melakukan pengamatan yang menghinggapi tanaman tersebut yaitu lebah kelulut, yang dimana klasifikasinya itu kingdom sendiri Animalia, phylum Arthropoda, kelasnya Insecta, kemudian ordo tipe lagi Hymenoptera, kemudian family Apidae, kemudian genus Trigona, kemudian spesies yaitu Trigona incisia. Nah, kemudian spesies selanjutnya, hewan selanjutnya yang serangga yang hinggapi tumbuhan tersebut yaitu kupu-kupu. Yang dimana klasifikasinya kingdomnya Animalia, phylum Invertebrata, kelasnya Insecta, ordo Lepidoptera, famili Nymphalidae, kemudian genus Dione, kemudian spesiesnya itu Dione Zuno. Nah, kita masuk ke hasil pengamatan.
hasil pengamatan, jadi pada saat saya melakukan pengamatan di sini, eh, seperti yang sudah saya sampaikan di atas, bahwa tumbuhan yang dipilih yaitu bunga bayam kucing dan 2 spesies serangga yang hinggap, yaitu tadi lebah madu kelutut dan kupu-kupu. Pengamatan yang saya lakukan dimulai pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, dan saya mengakhiri pengamatan pukul 15.50, dan itu sudah selama 100 menit. Pada saat melakukan pengamatan, serangga yang hinggap di bunga tersebut terkadang meninggalkan atau terbang karena merasa sedikit terganggu dengan lingkungan sekitar. Karena angin yang begitu keras dan beberapa hewan seperti ayam yang terkadang lewat di lingkungan tersebut. Dan berikut saya buat tabel durasi atau menit serangga hinggap dan meninggalkan tumbuhan. Nah, di sini tadi spesiesnya ada kupu-kupu, yang dimana di sini ada kemudian menit hinggap di bunga, dimana menit hinggap bunganya itu 14.20 dan meninggalkan bunganya 14.22. Jadi selama berada di tumbuhan tersebut hanya 2 menit saja. Kemudian pada lebah sama seperti itu, tidak begitu lama, hanya 2 menit saja hinggap pada tumbuhan tersebut. Dari persentase ini paling cepat yaitu hanya selama 20 detik. Nah, ini berikut dokumentasi dari saya mengamati hewan-hewan yang hinggap pada tumbuhan tersebut. Nah, dari hasil pengamatan tersebut saya melakukan pembahasan, karena pada saat serangga hinggap pada tumbuhan, kedua serangga melakukan aktivitas yang sama, yaitu mengitari sisi bunga dan mengarah ke mulut, seperti melakukan menghisap seperti yang ada pada mulut serangga tersebut, yang berupa seperti pipa panjang, melakukan menghisap nektar yang ada pada bunga tersebut. Nah, pada hasil pengamatan ini juga terdapat perbandingan awal bentuk bunga setelah dihinggapi oleh kedua serangga tersebut. Seperti Oke, mungkin begitu saja presentasi mengenai hasil laporan praktikum saya ini. Terlebih dan kurang saya mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.